Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas digital MTS Darunaja. Belajar hal baru setiap waktu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya. Hari ini Ustadz akan membahas materi selanjutnya. Kalau kemarin kita belajar tentang garis bilangan, hari ini kita akan belajar tentang operasi bilangan bulat. Operasi pada bilangan bulat itu ada 4. Yang pertama itu adalah operasi penjumlahan. Untuk operasi penjumlahan ini sifatnya ada 2 yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah sifat komutatif. Maksud dari sifat komutatif itu adalah jika penjumlahannya dibolak-balik, nanti hasilnya akan sama. Contohnya, misalkan ada 4 ditambah 5, itu kan nanti hasilnya 9. Kalau dibalik, 5 ditambah 4 juga menghasilkan 9. Makanya itu adalah sifat komutatif. Dengan pola, kalau ada sebuah bilangan, dalam hal ini adalah A, ditambah dengan sebuah bilangan yang berbeda, itu sama dengan dipolakan B, itu nanti hasilnya juga sama dengan B ditambahkan dengan A. Kemudian untuk sifat selanjutnya ada sifat distributif. Untuk sifat distributif itu sama seperti komutatif, cuman bedanya di situ penjumlahan yang didahulukan yang mana. Misalkan ada pola di situ A ditambah B ditambah C. Berarti kan yang ditambahkan terlebih dahulu adalah B ditambah C. Itu nanti hasilnya akan sama dengan jika yang dijumlahkan pertama adalah A ditambah B baru kemudian ditambah C. Itu adalah sifat dari distributif. Kemudian ada operasi selanjutnya yaitu pengurangan. Untuk pengurangan sendiri sifatnya tidak ada sifat komutatif ataupun distributif. Kenapa? Karena misalkan kita punya 4 dikurangi dengan 3. Apakah nanti hasilnya itu sama dengan 3 dikurangi 4? Jelas berbeda. 4 dikurangi 3 itu hasilnya sama dengan 1. Kalau 3 dikurangi 4 hasilnya sama dengan negatif 1. Jadi untuk sifat pengurangan tidak ada sifat komutatif maupun distributif. Tapi di sini Ustadz tuliskan hal-hal yang harus kalian ketahui untuk pengurangan. Misalkan kalian menemui A dikurangi B, itu sama halnya dengan A ditambah negatif B. Kalau kalian menemui soal 4 ditambah negatif 5, itu sebenarnya bisa kalian tulis menjadi 4 dikurangi 5. Kemudian yang selanjutnya ada A dikurangi dengan negatif B. Maka nanti tandanya itu akan berubah menjadi positif. Berubah menjadi apa? A ditambah B. Contohnya misal kalian punya 4 dikurangi negatif 3. Maka itu artinya 4 ditambah 3. Hasilnya berapa? Jelas tuh 7. Kemudian yang terakhir, misalkan kalian menemui soal negatif A dikurangi B, itu sama artinya dengan negatif A ditambah negatif B. Atau nanti nilainya akan semakin kecil. Kemudian sifat selanjutnya ada sifat atau operasi perkalian. Untuk operasi perkalian ini memiliki sifat yang sama persis dengan sifat yang ada pada operasi penjumlahan. Yang pertama untuk sifat perkalian adalah sifat komutatif, yang artinya sama seperti tadi. Jika dibolak-balik hasilnya sama. Misalkan contoh ada 3 dikali 4 itu kan sama dengan 12. Kalau dibalik berarti kan 4 dikali 3 juga hasilnya sama dengan 12. Begitu pula untuk sifat distributif. Kemudian untuk operasi yang terakhir ada operasi pembagian. Untuk operasi pembagian ini tidak memiliki sifat-sifat khusus seperti pengurangan. Jadi tidak ada sifat yang harus kalian tekankan atau yang harus kalian ketahui. Untuk selanjutnya yang perlu kalian ingat, ini khusus untuk operasi perkalian dan pembagian. Yang pertama untuk perkalian, jika di situ maksudnya positif atau tanda jumlah, itu maksudnya bilangan bulat positif.
Ketika ada bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat positif, itu nanti akan tetap menghasilkan sebuah bilangan bulat positif. Contohnya 2 dikali 4 itu nanti hasilnya adalah 8. Ya kan? 8 kan nilai termasuk bilangan bulat positif. Kemudian beda lagi halnya kalau sebuah bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat negatif, nantinya akan menghasilkan sebuah bilangan bulat negatif. Contoh, misalkan kalian punya 4 dikali negatif 2, nanti hasilnya harus ditulis negatif 8. Kemudian kalau juga dibalik, misalkan punya negatif 2 dikali 4, hasilnya juga negatif 8. Kemudian untuk yang terakhir, kasus khusus, misal kalau kalian menemukan bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, itu hasilnya berbeda, bukan lagi bilangan bulat negatif, tapi menjadi sebuah bilangan bulat positif. Begitu juga dengan sifat pembagian atau operasi pembagian. Yang harus kalian ketahui, jika sebuah bilangan bulat positif dioperasikan dengan perkalian atau pembagian dengan sebuah bilangan bulat negatif, itu akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Tetapi lain halnya jika ada bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif atau bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, nanti akan menghasilkan sebuah bilangan positif atau bilangan bulat positif. Selanjutnya di sini Ustadz memberikan contoh soal. Ini adalah ujian nasional matematika tahun 2015. Bisa dilihat soalnya, di situ ada suhu udara di lereng Gunung Bromo pada pagi hari 30 derajat Celcius. Kemudian suhu di puncak Bromonya itu negatif 50 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah selisih suhu di lereng Bromo dan puncak Bromo. Di situ ada opsi A 80, B 20, C negatif 20 dan D 150. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Oke, kita bahas. Untuk menghitung selisih, kalian harus mengurangi antara suhu yang paling tinggi dengan suhu yang paling rendah. Kalian lihat dulu, antara 30 sama negatif 50, suhu yang paling besar yang mana? Ya benar, yang 30. Makanya kita punya operasinya 30 dikurangi dengan negatif 50. Sama seperti tadi sifat pengurangan, masih ingat? Pola khususnya, kalau ada tanda kurang, kemudian dikurangi bilangan bulat negatif, maka tandanya berubah menjadi positif atau ditambah. Hasilnya menjadi berapa anak-anak? 30 ditambah 50 berapa? 80. Selanjutnya ada contoh lagi. Ini ujian nasional tahun 2009. Di situ ada pertanyaan, hasil dari negatif 18 ditambah 30 dibagi dengan negatif 3 dikurangi 1. Karena ada tanda kurung di situ, maka yang didahulukan penyelesaiannya adalah yang berada di tanda kurung. Yang pertama, negatif 18 ditambah 30 adalah 12. Dan yang terakhir, negatif 3 dikurangi 1 sama dengan negatif 4. Seperti tadi, masih ingat pola khususnya? Yang harus kalian ingat, kalau ada bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya apa? Pasti bilangan bulat negatif. Sehingga diperoleh 12 dibagi dengan negatif 4, hasilnya adalah negatif 3. Oke, kemudian yang harus kalian ketahui lagi, yang harus kalian ingat, kalau soalnya tidak ada tanda kurungnya, maka yang harus kalian dahulukan adalah operasi perkalian atau pembagian. Paham? Oke. Untuk hari ini latihan soalnya ada 4. Silahkan nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian. Kemudian foto dan kirimkan ke WA Ustadz. Oke, sebelum Ustadz tutup untuk quotes hari ini, setiap masalah pasti ada solusinya. Begitu pula dengan matematika.
Setiap ada soal pasti ada jawabannya. So, jadi jangan menggambarkan bahwa matematika itu susah, karena matematika itu pasti gampang. Oke, sekian, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.